Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Saya minta maaf ya karena suara saya agak hilang ya. Eh, Berikut ini saya akan eh, mereview ya salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Ignis 1,2 tipenya GX manual tahun 2017. Ini mobil 2017 produksi, tapi pemakaiannya di 2018. Nah, berikut video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak diturunkan atau di-reset. Nah, apabila kita suka terhadap mobil second, yang perlu kita perhatikan yang kasat mata dari dari luar dulu ya, yaitu yang pertama adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih bagus ya, jadi masih simetris, tidak miring ke kiri dan ke kanan. Nah, terus habis itu di bodi ya, di bodi ini ada namanya nut. Nut ini adalah batasan-batasan antara komponen parts dari mobil. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih simetris ya, masih lurus. Batasan-batasannya masih lurus. Nah, terus juga kita perhatikan permukaan dari body cat. Jadi mobil yang bagus, yang tidak kena nabrak, dia permukaan dari cat mobilnya itu masih lempeng ya, lempeng, tidak bergelombang. Nah, kita periksa sekeliling mobil, kita pastikan sekeliling apakah cat permukaannya masih lempeng. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apabila kita periksa mobil sudah aman, nah berikutnya kita periksa adalah bagian dalam ya, atau interior dari mobil. Nah, dia sudah keyless entry ya, keyless entry. Terus habis itu juga kunci dia sudah ada si kuncinya ya, tapi harus dibuka dulu ya, bisa ditarik ya kunci kalau darurat. Nah, pembukaan mobil bisa dengan remote ya. Coba kita buka mobil. Nah, dan juga bisa kita buka melalui ini jadi kita deketin mobil, kita ada tekan tombol di sini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke dalam mobil ya. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam mobil, yang kita perlu perhatikan adalah aroma dari dalam interior. Jika mobil sudah berbau apek atau baunya tidak enak, menyengat dan sebagainya, ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, kita bisa periksa juga di kolong ya. Jadi kolong dashboard, terus juga di kolong kolong jok ya, apakah ada bekas karat atau tidak. Nah, terus habis itu juga di pedal-pedal ya. Di pedal-pedal kita periksa juga, karena pedal mobil itu berbanding lurus dengan pemakaian. Jadi kalau kilometernya semakin tinggi, berarti pedal akan lebih cepat haus. Nah, setelah kita pastikan mobil aman, coba kita masuk ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk, sebaiknya kita periksa dulu ya, kita buka dulu kap mesin, kita periksa level oli, terus kondisinya oli bagaimana, terus coolant atau pendinginnya ya, air radiator bagaimana, terus kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di mesin atau di kaki-kaki. Setelah kita pastikan mobil oke, nah kita coba nyalakan mobil. Nah, dia karena keyless entry ya, jadi dia cukup kita kantongin aja ya, kunci kita bisa kantongin. Nah, kita coba nyalakan mobil. Dia ada start stop engine button. Oh sorry, kita harus injek kopling dulu. Nah oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Nyala langsung jreng. Kenapa? Karena jika nyalanya terhambat, ada kemungkinan di starter ya, bisa di dinamo starternya bermasalah, atau bisa juga akinya sudah soak. Nah, terus habis itu juga kita pastikan bahwa getaran yang masuk ke dalam interior itu sangat minim. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa mobil. Ini dia mobil tangan pertama, kilometernya 34.000. Jadi untuk usia mobil 3 tahun lebih, berarti pemakaiannya hampir sekitar 10.000 lah sebulan. Nah, untuk memastikan mobil kilometernya sesuai, kita periksa juga nih, kebetulan dia service record Suzuki, jadi
dia kilometer servis berikutnya di kilometer 39.000. Nah, untuk memastikan juga bahwa mobil kilometernya tidak diturunkan, kita periksa apakah mobil ada buku servisnya. Nah, ini kebetulan mobil dia lengkap ya, jadi buku manual ada, masih lengkap. Terus habis itu buku servisnya. Jadi dari buku servis kita bisa pastikan mobil rekod servisnya betul atau tidak sesuai kilometernya. Nah, dia dari awal servis rutin di Suzuki sampai terakhir di 29.000. Nah, seperti itu. Oke. Karena apa? Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah, ternyata sudah di reset. Jadi kita ibaratnya seperti bom waktu. Ya kan? Mobil kita kira masih bagus, ternyata tiba-tiba rusak sana rusak sini. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesin dari mobil ya. Nah, ini untuk bukaan mesin. Nah, sekarang kita turunin dulu ya ininya. Dia sudah auto down. Nah, di sini dia ini spion dia elektrik dan sudah retract ya. Spion juga sudah retract. Oke, retractnya juga masih bagus. Ini power window keempat pintu. Nah, di sini juga ada buat adjust ketinggian lampu ya, lampu depan seperti itu. Oke, nah ini buat untuk di speedometernya, pengaturan di speedometer sama cahaya speedometer. Nah, oke. Nah, door trim juga masih bagus. Dia memang pegangannya senada dengan warna bodi. Nah, sealer pintu kita periksa juga. Nah, di sini sealer pintu masih bagus. Karena apa? Karena pintu yang bekas reparasi biasanya sealernya sudah rusak atau tidak bagus, atau pintu sudah diganti, biasanya sealernya tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya dulu. Bentar, kita buka dulu ya. Nah, Suzuki Ignis ini bermesin 1200 cc, 4 silinder. Nah, untuk memastikan mobil mesinnya bagus, kita perhatikan saja ritme dari suara mesin. Jadi dia ritmenya beraturan atau tidak. Nah, terus habis itu juga kita periksa, pastikan mobil tidak bekas karat atau ada lumpur. Nah, terus habis itu di depan juga ini namanya apron. Apron kita pastikan aman, bebas dari ketokan. Nah, ini juga samping-samping semuanya kita periksa. Nah, sealer di kap mesin juga kita perhatikan masih utuh atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, terus habis itu juga extra fan-nya juga kita perhatikan dia masih bagus nggak perputarannya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback ya, hatchback yang dengan model kayak semi crossover ya, dia ground clearance-nya juga tinggi ya. Nah, mungkin Suzuki Ignis ini bisa menjadi pilihan karena dengan merek Suzuki ini juga dia maintenance-nya juga murah ya, biaya maintenance-nya. Oke, sekarang kita periksa di baris kedua. Nah, ini saya masuk, saya tingginya 174 cm. Nah, ini masih dapat legroom yang besar ya, sekitar mungkin hampir 7 jari ya. Nah, untuk headroom juga masih cukup besar, masih ada sekitar 6 jari. Seperti itu. Nah, dia senderan ada 2, di tengah belum ada, tapi dia bisa adjustable ya, dinaikin sesuai dengan postur tubuh kita. Nah, terus untuk plafon juga masih bagus. Nah, terus di dalam sini ada, ini bisa buat tempat atau cup holder juga bisa. Nah, di sini ada penyimpanan ya, laci tapi satu di sini tidak ada. Nah, cup holder di sini ada 1 sama di sini ada 2. Nah, oke. Nah, tapi di samping tidak ada, di tengah nggak ada senderan buat senderan tangan. Oke. Nah, ini door trim kita periksa juga. Door trim juga masih bagus. Dia kombinasi dengan warna putih. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasinya. Nah, oke. Nah, dia ya, oke. Nah, dia sealer di pintu masih aman. Terus habis itu
ruang bagasi cukup besar ya untuk ukuran mobil hatchback. Nah di bawah sini juga ada ban cadangan full size tapi dia masih kaleng. Nah kita juga bisa periksa di sini ya, apakah ada bekas ketokan atau tidak, ada bekas cat ulang atau enggak, untuk memastikan mobil tidak bekas tabrak belakang. Nah seperti itu. Oke, ntar kita rapiin dulu ininya. Ya sudah. Oke. Nah, untuk memastikan mobil yang kompresinya masih bagus, salah satunya kita lihat ada keluar embun di knalpot. Nah seperti itu. Oke. Terus di sini buat tangki bensin. Nah kita periksa juga di sini, door trim juga masih bagus, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah di sini ada child lock ya, ada child lock. Nah ini tampilan dari sebelah kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard di bagian belakang. Oke. Nah sekarang kita ke depan. Oke. Nah di sini door trim masih oke, masih bagus, dia senada dengan bodi pegangannya. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah ini juga dia mengikuti warna bodi ya di bagian tengah. Oke, sekarang kita lihat. Nah setir dia sudah ada kontrol buat audio. Nah terus habis itu di sini biasa ya buat lampu, buat sen, di sini buat wiper. Nah dia sudah LCD. Ada CD-nya juga, ada LCD TV. Nah AC-nya juga udah digital. Dia pengaturannya juga cukup lengkap ya, untuk kecepatan, untuk suhu. Terus ada autonya juga. Terus ada ventilasi arah AC. Terus power outlet ada 2. Oh ini USB nih. Oh ini USB, ini power outlet. Power outlet 1, ada USB. Ini ada penyimpanan terbuka. Ini cup holder 2. Ini 5 kecepatan. Ini rem tangan. Nah, untuk memastikan mobil juga bekas banjir atau enggak, ini kita lihat ada bekas karet atau tidak. Nah seperti itu. Oke, dia sudah dual airbag. Terus ini laci penyimpanan tertutup. Nah di sini bisa buat taruh manual book. Oke, terus apa lagi? Nah ini lampu di sini, sun visor sudah ada cermin. Di sini belum, cuman ada tempat card holder. Nah ini dia sudah bisa pengaturan silau atau tidak. Oke, sip. Nah, mungkin itu saja review saya mengenai Suzuki Ignis ya. Ignis tipenya 1,2 GX manual tahun 2017. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta simulasi kredit ada tercantum di video. Nah, kami melayani pembelian dengan cash, kredit, terus habis itu juga tukar tambah juga bisa. Dan ada rekanan kami yang melayani dengan kredit syariah. Nah seperti itu. Oke, nah di Zal Motor sendiri kami terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area yang luas untuk kita test drive. Karena test drive itu penting agar kita bisa ngecek keadaan mobil ya, sesuai tidak, terus habis itu juga karakter mobil sesuai enggak dengan yang kita inginkan. Terus mesinnya, transmisi, kaki-kakinya juga bisa kita periksa bagus atau enggak dengan cara kita test drive. Nah seperti itu. Saya juga akan membuat video mengenai rasa berkendara dari Suzuki Ignis ini. Nah oke. Mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi apabila kami bikin video atau ulasan mengenai stok-stok kami yang ada di showroom yang lainnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.